Shalom saudara, selamat pagi saudara. Woi, hari yang sudah nantikan. Mengapa? Karena kita akan diserbu oleh firman-Nya. Firman-Nya itu adalah pribadinya di depan Tuhan sendiri. Firman bisa menjadi daging, bisa menjadi diri saudara. Karena itu, mereka yang haus, mereka akan dipuaskan. Mereka yang lapar, mereka akan dikenyangkan. Tapi bagi mereka yang tidak terlalu penting menganggap bahwa firman itu dan tidak banyak efeknya pada hidupnya, mereka akan mendapatkan itu menjadi beban pengetahuan saja. Mari saya akan jelaskan pada hari ini sesuatu yang merupakan fakta yang ada di Alkitab, yang mungkin dikaitkan sedikit dengan ada bukti-bukti yang nyata dalam kitab-kitab sejarah. Tetapi ini merupakan apa yang dikatakan oleh Yesus dan itu terjadi. Mari saja kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pengertian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau terus selalu memberikan firman-Mu Tuhan. Jelas dan nyata buat hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang Kau uraikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami duduk dekat kaki-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan tanpa batas. Kami mau mengosongkan pikiran kami. Kami mau mengosongkan diri kami Tuhan. Supaya firman itu bisa tertanam dalam hidup kami. Bertumbuh. Dan menjadi kehidupan buat diri kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah buat kami. Amin. Lukas pasal yang ke-21. Ayat yang ke-5. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu, yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup mengatakan itu, bernubuat akan ada kehancuran daripada bait Allah. Kemudian dikatakan ini, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan seterusnya. Kemudian kita baca ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Dikepung. Siege. Dikepung oleh tentara-tentara. Nanti kita akan tahu siapa tentara ini. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya yang seperti dijelaskan Yesus dari ayat 1 sampai ayat 5 tadi, keruntuhan sudah dekat. Pada waktu itu orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, jangan masuk. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, pada masa pengepungan itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Lihat. Yerusalem dikepung, bait suci siap diruntuhkan karena Allah murka terhadap orangnya. Dan mereka akan tewas. Saya ulangi, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak
oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Yesus telah melihat jauh ke depan di dalam alam roh. Sama seperti Lukas 16 yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Sekaligus memperingatkan para muridnya. Mereka harus memperhatikan apa yang dikatakan Yesus. Sebab mereka telah mengenal bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Bahwa apa yang dikatakan Yesus itu akan terjadi. Yang pertama adalah Yerusalem akan dikepung oleh tentara-tentara. Dan kita ketahui kemudian itu adalah tentara Roma. Kalau dikepung, ini adalah indikasi bahwa Yerusalem akan mengalami keruntuhan tembok-temboknya. Yang kedua, dari yang kita baca, pada saat itu orang-orang Yahudi di tanah Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, mengungsi dari Yerusalem. Mengapa harus melarikan diri? Bukankah harus berdoa? Harus mempertahankan kota itu? Tidak. Karena itu adalah murka Allah. Pertanyaannya kita sekarang. Kenapa Allah murka lagi? Bukankah ini peristiwa? Saya ulangi. Bukankah ini peristiwa, kejadian ini akan menjadi realita setelah Yesus duduk di atas tahta? Harusnya tidak ada lagi murka Allah. Tetap ada murka Allah. Kemudian Yesus mengatakan demikian, ini suatu peringatan yang dahsyat, yang mengerikan. Yang ketiga adalah celaka ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui bayinya. Karena, perhatikan baik-baik, pengepungan tersebut mengakibatkan pasokan logistik ke Yerusalem itu dijaga, dikepung, dan terputus oleh tentara Romawi yang menganggap Yerusalem membangkang. Tidak hanya membayar pajak kepada kaisar, tapi melakukan pemberontakan. Sehingga, perhatikan baik-baik, kenapa Yesus mengatakan celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Celakalah. Celaka keadaan itu kalau ibu-ibu sedang hamil. Sebentar lagi akan melahirkan. Yang sedang menyusukan bayinya yang masih kecil. Mengapa? Karena pasokan logistik itu dihadang jalan masuknya. Sehingga pasokan logistik terputus. Dan ini tercatat dalam kitab sejarah. Apa yang Yesus masuk ke celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Kejadian seperti di Samaria terjadi lagi. Mereka demi mempertahankan kondisi mereka yang lapar. Mereka mengkonsumsi bayi-bayi mereka. Atau balita-balita mereka. Demi bertahan hidup. Sebab pengepungan itu terjadi 4 tahun lamanya. 3-4 tahun lamanya. Dari tahun 66 sesudah Masehi sampai tahun 70 sesudah Masehi. Baru tahun 70 hancurlah seluruh tembok Yerusalem. Dan bahkan bait suci juga dihancurkan. Ayat 24. Ini poin yang keempat. Di dalam sejarah, mereka yang tewas oleh mata pedang itu berjumlah 1,1 juta orang. Dan mereka yang ditawan ke negeri asing hampir 100.000 orang.
atau 97.000 orang. Perhatikan ini. Yesus memperingatkan di ayat 21-nya. Untuk kalian melarikan diri ketika mendengar deru perang. Ketika keruntuhannya sudah dekat. Jadi yang kelima, para murid percaya. Karena Yesus sudah peringatkan. Karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Apa yang dikatakan Yesus sebelum dia mati di Golgota, sebelum dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, bahwa hal itu akan terjadi. Jadi para murid tidak menjadi korban pembantaian termasuk 1,1 juta orang. Tidak termasuk. Dahsyatnya strateginya Allah. Kemana mereka melarikan? Dalam kitab sejarah, mereka melarikan ke Pela. Ke kota atau wilayah Pela. Itu di Transjordania. Itu jauh daripada area sasaran daripada pasukan Romawi. Yang jadi pertanyaan buat kita. Ada murka Allah, lalu Allah pakai tentara Romawi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sesuatu yang sifatnya adalah apa yang ditabur di dalam alam roh. Itu akan kau tuai juga. Di alam roh dan alam nyata. Saya mau beritahukan pada saudara. Kapan ini pembebasan? Kapan bangsa Yahudi ini mengalami kebebasan? Saya mau beritahu apa yang Yesus katakan di Lukas pasal yang ke-21 ini. Peringatan itu. Mengapa murka Allah? Mengapa pasukan Romawi? Sebab pada masa Yesus naik ke surga, sebelum Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, ketika dia memperingatkan ini, pada masa itu, gubernur, saya ulangi, gubernur, kekaisaran Roma di tanah Yudea adalah Pontius Pilatus. Saya mau berbicara tentang sesuatu, saudara. Di sini adalah prinsip kebenaran. Ini yang disebut dengan hutang darah. Saya katakan hutang darah. Oh, rupanya kita ada yang mati terbunuh. Tidak. Hutang darah yang kau ucapkan di mata Allah dan sebagai umat Allah. Mari saja kita melihat Mazmur 51 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah. Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Kalau kau baca dalam New King James Version, itu tertulisnya di ayat 14-nya. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi hal yang sama. Di ayat 14-nya. Di situ dikatakan, mari saya buka dulu.
New King James Version. (51) New King James Version. Ayat yang ke-14. Dia bilang, deliver me from the guilt of bloodshed, O God, the God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of your righteousness. Dia bilang, lepaskan aku dari hutang darah, rasa salah darah, penumpahan darah. Oh Tuhan, Tuhan keselamatanku. Dan lidahku atau bibirku akan memuji sekuatnya tentang kebenaran. Bebaskan aku dari hutang darah. Ini hal yang penting buat kita. Saya ingin kalian membuka dulu Kejadian pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Dan ini tertulis dalam hukum Taurat. Karena hukum Tauratnya orang Israel ada 613. Itu termasuk adalah dari kitab Kejadian. Mereka cuplik kisah-kisah. Karena penulisannya tetap dilakukan oleh Musa. Tetapi mengenai darah kamu. Yakni nyawanya ini setelah Nuh keluar dari Bahtera. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya dari setiap manusia. Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ini disebut hutang darah. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ini prinsipnya. Jadi yang Yesus sedang jelaskan di Lukas pasal yang ke-21. Waktu Yesus menjelaskan di Lukas pasal yang ke-21. Mulai dari ayat 20 ini. Dia menjelaskan mengapa murka Allah itu muncul. Karena Israel memiliki hutang darah. Kita kembali lagi pada waktu Yesus dibawa, diadilin. Pada malam terakhirnya dia, sebelum dia mengalami kematian, Yesus tahu bahwa Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun pada dirinya. Tetapi bangsa Yahudi tetap menginginkan Yesus orang benar itu mati. Yesus orang benar itu mati. Tetap mereka menginginkan. Mari kita lihat Matius 27 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap orang ini. Itu urusanmu sendiri. Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun juga pada diri Yesus.
Tapi baca ayat 25-nya. Ketika Pilatus mencuci tangannya. Sebab dia tidak mendapati. Dan bahkan istri Pilatus mengatakan, aku disusahkan pada waktu malam. Pada waktu tidurku. Bahwa yang kau adilin itu orang benar. Tidak ada kesalahan. Dia merasa gelisah. Tapi kemudian ayat 25-nya. Ini yang perlu saudara lihat. Ini yang disebut dengan hutang darah. Dan kejadiannya terjadi pada Lukas 21. Dan seluruh rakyat itu menjawab. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Mengerikan hal seperti ini. Pilatus tidak menginginkan orang benar itu mati. Karena dia tidak mendapati kesalahan apapun juga. Tapi bangsa Yahudi tetap bersikukuh. Saya katakan bersikukuh. Menginginkan Yesus yang tidak bersalah menurut Pilatus itu tetap dia harus mati. Lalu mereka mengucapkan kata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Yesus mati pada usia 33,5. Bilanglah 34, menjelang 34. Lalu Yerusalem dikepung pada 60 sesudah Masehi. Saudara bisa bayangkan ukurannya. Sampai tahun 70 hancur. Berarti pas generasi bapa dan anak ada di situ. Mengalami penghukuman murka Tuhan. Dari bangsa asing. Saudara hati-hati. Dengan ucapan seperti ini. Seluruh rakyat itu menjawab yang ada di situ. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Dan atas anak-anak kami. Ini pernyataan yang gegabah. Pilatus yang punya otoritas. Sudah mengatakan orang yang tidak bersalah. Bahkan Pilatus saatnya memberikan pilihan. Menawarkan pembebasan seorang penjahat yang paling ditakuti. Paling tidak disukai oleh bangsa Yahudi. Yaitu namanya adalah Yesus Barabas. Seorang penjahat. Tapi orang Yahudi sebagai umat Tuhan terus bersikukuh. Mereka baru puas. Meskipun mereka selama ini menderita oleh Yesus Barabas. Tapi mereka baru puas kalau Yesus itu dihukum mati. Mereka mau mengucapkan kalimat seperti ini. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Apa yang kau ucapkan oleh umat Tuhan dicatat oleh Tuhan. Saudara bisa baca itu di Maleaki. Di Maleaki. Di Maleaki kita lihat sekarang, saya coba cari di kitab Maleaki. Maleaki pasal yang kedua. Maleaki pasal yang ketiga. Lihat. Ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya.
sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Dicatat. Jadi apa yang diucapkan di Matius 27 ayat 25? Ini dicatat karena ini dikatakan oleh umat Tuhan. Hati-hati dengan kata-katamu. Hati-hati dengan keputusanmu. Allah mencatat itu. Hati-hati. Saya tidak ingin membuat saudara depresi. Tapi ingat. Bagaimana meralat? Bagaimana meralat prinsip kebenaran ini? Orang Yahudi sekarang memiliki hutang darah. Yang tidak mau ditanggung oleh Tuhannya. Mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Tapi mereka mau menanggungnya dan anak-anak mereka. Kalau kau baca di Ulangan 21 ayat 8. Dan ini dicatat oleh Allah. Ulangan 21. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan. Dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Ini kebalikannya. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Jadi darah pendamaian itu oleh Yesus. Tapi sekarang kematian Yesus mau ditimpakan pada mereka. Itu keinginan mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini menjadi dasar murkanya Tuhan. Karena di hukum Taurat itu ditulis seperti itu. Jadi Tuhan menegaskan dalam Ulangan 21. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunannya. Tapi ingat. Bangsa Israel. Di Matius pasal 27 ayat 25 ini. Biarlah darahnya ditanggung atas kami. Dia tidak butuh pengampunan. Penumpahan darah. Tapi biarlah darah mereka yang ditumpah. Ibrani 9 ayat 22. Saudara lihat pada tayangannya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Dengan darah. Semua disucikan. Dan tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan. Bangsa Yahudi mau menanggung sendiri hutang darah mereka. Saya ulangi. Bangsa Yahudi. Dengan teriakan di Matius 27 ayat 25. Mau menanggung sendiri hutang darah mereka. Jadi dicatat dalam sejarah. Ini kita harus ukur. Yesus naik ke surga itu tahun 30 Masehi. Karena Yesus lahir kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. 40 tahun kemudian. Setelah Yesus naik ke surga. Jenderal Romawi yang terkenal. Yakni yang bernama Jenderal Titus. Mengepung Yerusalem. Karena pemberontakan Yerusalem yang tidak memberikan upeti tahunan kepada Kaisar. 40 tahun adalah angka generasi. Saya sudah sampaikan pada saudara. 40 tahun kemudian. Lihat setelah Yesus naik ke surga. 40 tahun kemudian. Bukankah mereka ucapan biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak kami. Satu generasi. Lihat, 40 tahun kemudian. Pas angka satu generasi. Murid-murid percaya apa yang diucapkan Yesus itu. Matius telah mencatatnya, diam-diam. Mengkalkulasi kapan itu akan terjadi. Lukas pasal 21 itu akan terjadi. Mereka segera eksodus keluar dari Yerusalem. Mereka yang mendekati hari-harinya. Mereka segera melarikan diri ke Pela. Dan yang luar biasa.
Di masa 40 tahun sebelum runtuhnya Yerusalem dan Bait Suci diinjak-injak oleh orang asing. Saya mau beritahu pada saudaraku, sebelum itu tidak berapa lama, setelah Yesus naik ke surga, Rasul Paulus bertobat. Dan dia beberapa kali masuk ke Yerusalem sebelum penyerangan itu. Tembok Yerusalem dirobohkan. Hanya menyisakan satu tembok saja. Saya ulangi, hanya menyisakan satu tembok saja. Yaitu disebut dengan tembok barat. Di bagian barat. Sepanjangnya hanya 60 meter. Saudara bisa baca. Di Wikipedia ada semua ditulis. Di Google. Semua itu sama sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Itu yang sekarang disebut dengan tembok ratapan. Tapi orang Israel tidak suka. Kalau engkau mengatakan itu tembok ratapan. Mereka lebih suka. Disebut itu adalah tembok barat. Bait Suci oleh Jenderal Titus. Dan pasukan-pasukannya, khususnya pasukannya. Dinajiskan dengan binatang babi. Sebagai salah satu binatang haram bagi orang Israel. Saya mau kasih tahu pada saudaraku. Bagi bangsa Israel, mirip kayak bangsa Muslim, orang Arab. Ada banyak binatang haram. Di bangsa Israel itu, semua binatang, seperti kayak unta, kelinci, cacing, lintah, anjing laut, udang, dan segala macam. Itu haram dimakan sama mereka. Tapi sampai hari ini, yang tetap menjadi paling dibenci oleh bangsa Yahudi, oleh orang Yahudi. Paling sangat dibenci. Sangat diistimewakan kebenciannya. Keharamannya. Itu babi. Kenapa? Karena ada dalam sejarah. Pasukan Jenderal Titus. Para tentaranya itu menajiskan Bait Suci dengan membawa babi dan membiarkan darah babi itu tercecer semuanya. Dagingnya tercecer di Bait Suci. Itu yang mengakibatkan mereka sangat-sangat benci sekali terhadap babi. Lalu hutang darahnya apa lagi? Kok begitu kejamnya? Hutang darah. Karena apa yang dikatakan oleh mereka? Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Tapi mereka juga memiliki hutang darah. Karena membunuh nabi-nabi dan para rasul. Ini menjadi dasar awal. Sehingga mereka menginginkan kematian Yesus itu. Karena mereka terlebih dahulu telah membunuh para nabi-nabi dan para rasul. Mari kita lihat sekarang di Matius pasal yang ke-23. Kita lihat dari ayat yang ke Matius 23 ini peringatan tentang apa yang akan terjadi. Kita baca ayat yang 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin. Ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Tetapi unta di dalamnya kamu telan. Kemudian ayat 37. Kita baca dari ayat 37. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu
Tidak mau. Mereka menolak. Mereka menolak pertolongan Tuhan. Mereka menolak cara kerjanya Allah. Padahal itu satu-satunya solusi ataupun jawaban. Mereka menolak. Mereka lebih baik mereka membunuh. Ini diperhitungkan oleh Tuhan. Saya katakan ini diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kau baca di Lukas pasal yang ke-11. Kebaikan Tuhan buat mereka. Ayat 49. Sebab itu hikmat Allah berkata. Hikmat Allah. Realitanya Allah. Wujudnya Allah. Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh. Dan mereka aniaya. Terjadi lagi hutang darah. Ini menjadi dasar. Yerusalem. Bait suci. Di Lukas pasal 21. Diruntuhkan. Karena mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Mereka juga membunuh Yesus Kristus kemudian. Sang Raja dan Mesias itu. Mereka membunuh para pemberita Injil. Mereka melakukan semuanya itu. Karena mereka memiliki kebencian. Yesus menangisi Yerusalem. Saya ulangi, Yesus menangisi Yerusalem. Dan berkata seperti ini. Mari kita lihat. Saya ingin supaya saudara sadar tentang hal ini. Lihat kehendak bebas seseorang. Lihat betapa ngerinya. Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kemudian dikatakan, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Allah berkunjung. Mereka menolak. Jadi karena mereka sudah membunuh nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus. Mereka sekarang punya dasar yang kuat. Itu akan kami berlakukan juga buat Yesus. Buat para rasul nanti. Hutang darah. Harus dibayar dengan pengampunan. Tetapi bangsa Yahudi menegaskan. Mereka ingin menanggung sendiri. Siapa yang berseru seperti itu? Mereka ingin menanggung sendiri. Yesus waktu di kayu salib. Yesus membayar hutang darah bangsa Yahudi. Tetapi bangsa Yahudi mau membayarnya atau menanggungnya sendiri. Yesus berkata demikian. Ini tawaran dari Allah. Lepas daripada apa yang mereka ucapkan di Lukas pasal 21. Ini dikatakan di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka
perbuat. Mereka tidak tahu. Apa yang mereka perbuat? Yesus membayar hutang darah mereka semua bangsa Yahudi. Tetapi mereka terus membunuh Yesus. Dan mau. Masalahnya membunuh Yesus itu, kalau bertobat, tidak masalah. Perwira itu juga bertobat. Tapi mereka mau menanggungnya sendiri. Saudara tahu, Pontius Pilatus digantikan dari kegubernurannya. Dan dia dipindahkan ke tempat lain. Mengapa? Karena dia mendapati bahwa Yesus tidak bersalah. Walaupun dia memble, dia lemah, tidak berkata dengan tegas. Yesus bersedia membayar hutang darah bangsa Yahudi, tapi bangsa Yahudi mau menanggungnya sendiri. Bapa menyediakan pengampunan hutang darah bangsa Yahudi tersebut dengan darahnya, tetapi mereka mau menanggung sendiri. Kalau engkau baca di Matius pasal 26, sebab inilah darahku, kata Yesus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau kita baca lagi di Efesus 1, ayat yang ke-7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia. Jangan kau mau menanggung risiko atas dosamu sendiri, pemberontakanmu kepada Allah. Kau yang memiliki iman, harus bisa melihat ke masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kau tidak menerima pengampunan dosa itu. Ishak memberkati Yakub dan Esau. Meskipun matanya sudah lamur, tapi dia memberkatinya karena dia menggunakan iman untuk bisa melihat jauh ke depan. Dan berkat yang tepat untuk Yakub dan untuk Esau. Walaupun dia tidak tahu bahwa itu terjadi pertukaran. Di Kejadian 49, Yakub memberkati anak-anaknya dengan memperkatakan apa yang pasti akan terjadi pada suku-suku mereka, pada keturunan mereka, pada anak-anak mereka di kemudian hari. Di Ibrani 11 ayat 21 sudah lihat pada tayang. Karena iman, Yakub melakukan itu, memberkati mereka semua. Kemudian di Ibrani 11 ayat yang ke-26. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya apa? Melalui iman, ia arahkan kepada upah. Jadi jangan kau gegabah. Kau mengatakan, aku nanggung sendiri risiko kesalahanku. Hati-hati. Yang kau ucapkan itu adalah hutang darah. Maka Yesus memasang strategi. Jauh ke depan. Apa yang terjadi pada Yerusalem. Akan segera dikepung. Makanya dia katakan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus akan menolong kau. Karena apa? Karena apa yang diucapkan di Matius pasal yang ke-26 itu. Tentang hutang darah. Itu tidak bisa dianulir.
Karena mereka siap untuk menanggung risikonya. Saya ulangi, karena mereka siap untuk menanggung. Matius 27 ayat 25 itu. Karena mereka siap untuk menanggung risikonya. Makanya ketika Yesus meninggalkan para muridnya, dia mengatakan ini menjadi dasar. Roh Kudus akan membantu kalian. Karena Yesus sudah melihat jauh ke depan. Yerusalem dilululantakan. Dan dia sudah memberitahu apa yang terjadi. Kengerian yang dahsyat sekali. Tanpa ampun. Dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Romawi. Di Lukas pasal 21 yang sudah kita baca tadi. Sampai bayi-bayi menjadi makanan. Sampai mereka menjadi lemah. Dan akhirnya dihancurkan. Bait suci. Tidak lagi dihormati. Tidak memiliki kuasa apa lagi. Allah sudah meninggalkan bait suci itu. Karena murka Allah. Makanya dia katakan ketika dia naik ke surga. Dia katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Selesaikan ini secepatnya. Di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Bukankah peringatannya Yesus? Di Lukas pasal 21. Kalau mereka masih ada di tanah Yuda. Segera lari. Mereka ada di kota. Di Yerusalem. Segera lari. Selesaikan dulu perintah ini. Taati dulu perintah ini. Aku beri waktu buat hidup kalian. 40 tahun untuk menyelesaikan Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria. Pergi ke ujung bumi. Apa yang terjadi? Mereka membunuh para nabi-nabi. Membunuh para rasul-rasul. Terjadi panggilan. Stefanus mati. Mereka tidak tahu. Ucapan mereka di Matius 27 ayat 25 itu. Itu akan direalisasikan oleh Tuhan. Karena itu menolak Lukas 23 ayat 34. Bapa ampunilah mereka. Mereka menolak pengampunan. Mereka mau menanggung risikonya itu. Ini sesuatu hal yang mengerikan sekali, saudaraku. Jangan engkau gegabah dalam mengucapkan hal apapun. Jangan karena emosional. Karena engkau nggak tahu apa risikonya. Apa yang akan terjadi pada hidupmu. Itu sebabnya Yesus telah melihat bahwa para murid harus memulai semuanya itu dari Yerusalem. Yang akan dihancurkan oleh tentara Romawi. Demi menggenapkan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi mengenai hutang darah di Matius 27 ayat 25. Dan apa yang telah dikatakan Yesus mengenai keruntuhan Yerusalem. Semuanya itu menjadi satu. Makanya Yesus memakai strategi dan dia tahu, percaya pada murid-muridnya bahwa mereka akan taati itu. Roh Kudus akan segera datang. Dia tahu Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah diserahkan di tangannya Yesus. Saudara bisa melihat itu. Banyak orang tidak bisa memahami apa yang terjadi di dalam alam roh ini. Allah tetap berpijak. Allah Bapa tetap berpijak kepada hukum. Apa yang sudah dinyatakan. Dia bekerja menurut hukum. Saudara bisa bayangkan. Dua hal menjadi mengenai. Matius 27 ayat 25. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Biarlah darahnya ditanggung kepada kami. Yesus mengatakan mereka yang membunuh Yerusalem. Membunuh para nabi. Rasul-rasul. Pemberita Injil dan semuanya. Dan kemudian. Yesus mengatakan. Lukas 21. Dia mengatakan tentang. Saat runtuhnya Yerusalem. Jadi 3 nubuatan ini. Digenapi. Pada satu peristiwa. Itu sebabnya Yesus memiliki strategi. Ini ada strategi Allah. Pergilah, dia bilang. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Berarti engkau harus bergerak cepat. Ini artinya buat kita semua. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria. Lalu pergi sampai ke ujung bumi. Jadi para murid harus menggenapi Matius 28 ayat 18 dan 20.
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kukatakan kepada. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16 ayat 5. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia. Yesus memperingatkan semua bangsa. Arti kata Markus 16 ayat, pergilah ke seluruh dunia. Yesus sudah memperingatkan, tinggalkan Yerusalem segera. Ketaatan itu membutuhkan waktu yang cepat. Karena murka Allah. Jangan sampai engkau terkena efek daripada murka Allah. Segera tinggalkan Yerusalem. Menuju kepada bangsa-bangsa. Luar biasa. Luar biasa hari-hari belakangan ini. Kita mempelajari tentang dunia roh. Dr. Maurice Cerullo, Bapak Jonathan, Dr. Tundo Bakari mengatakan demikian. Apa yang kau dapati di dalam alam roh? Apa yang dilepaskan firman-Nya di dalam alam roh? Segera itu akan menjadi realita di dunia nyata. Dalam sejarah dicatat. Dalam sejarah. Ke-12 rasul yang ada di upper room, di loteng atas. Termasuk Matias. Memulai pelayanannya di seluruh Yerusalem. Pada tahun 30. Sampai dengan tahun 32 sesudah Masehi. Kemudian kita baca di Kisah Rasul 8. Mari kita lihat di Kisah Rasul 8. Ayat 4 dan 5. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka berupaya untuk menyelesaikan. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Para murid memberitakan Injil ke seluruh Israel setelah Stefanus mati. Dan itu terjadi. Dan Filipus akhirnya pergi ke Samaria. Tersebar. Kemudian dilanjutkan oleh Petrus dan Yohanes. Itu terjadi pada tahun 35. Petrus memulai misi ke seluruh Israel. Di Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Itu dimulai pada tahun. Petrus memulai misi ke seluruh Israel. Pada tahun 36 Masehi. Saya mau berikan pada saudaraku. Paulus bertobat. Di Kisah Rasul 9. Ayat 1 sampai 13. Lalu pergi ke tanah Arab. Dan berdiam di Sinai 40 hari. Lalu kembali ke Damaskus. Di Galatia 1. Dia kembali ke Damaskus. Galatia 1 ayat yang ke-17. Saya bagikan Pak Saudara. Ini akan menarik perhatian saudara. Bagaimana strateginya Allah. Bagaimana murid-murid. Jemaat merespon strategi Allah dengan cepat. Tidak bermalas-malasan. Karena dibantu oleh Roh Kudus. Galatia 1 ayat 17 juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Itu Paulus. Tapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Dia tidak pergi. Dan kemudian lari dari Damaskus. Ke Damsyik atau Damaskus. Di Kisah Rasul 9 sampai 25. Dan 2 Korintus 11 ayat 33. 2 Korintus 11 ayat 33. Dia pergi ke Damaskus.
2 Korintus 11 ayat 33. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tema di Damsyik ayat 32. Wali negeri Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Ini semua kejadian Paulus bertobat dan semuanya. Dengan cepat. Itu pada tahun 37 Masehi. Bayangkanlah. Pertumbuhan rohaninya Paulus itu dipercepat oleh pekerjaan Roh Kudus. Hari-hari ini saya mau bernubuat pada saudara. Hari-hari ini Roh Kudus yang sama yang telah bekerja pada diri Yesus, yang telah bekerja di dalam dirinya para rasul dan termasuk dalam rasul Paulus, yang membuat mereka cepat melakukan akselerasi dalam kehidupan, dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Hari-hari ini Roh Kudus yang sama juga akan melakukan hal yang sama. Bukan Roh Kudus kedua, bukan Roh Kudus ketiga, bukan Roh Kudus KW1, KW2, tapi Roh Kudus yang sama. Melakukan percepatan. Lalu kemudian Paulus kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan Petrus. Itu pada tahun 40 Masehi. Baru tahun 40 Masehi. Kemudian Paulus mengunjungi Yerusalem. Saya ulangi. Paulus kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan Petrus. Itu pada tahun 40 Masehi. Kisah 9, 26 sampai 30. Dan Kisah Rasul 22 ayat 17. Maaf, saudara. Paulus mengunjungi Yerusalem untuk kedua kalinya pada tahun 44 Masehi. Pelayanan Paulus dan para murid-murid Kristus di luar Yerusalem ini penting. Di Kisah Rasul 11 ayat 26 sampai 30 dan Kisah Rasul 14 sampai 28 dan 28 itu pada tahun 45 Masehi. Lalu Paulus mengunjungi Yerusalem untuk ketiga kalinya. Lihat, makin dekat. Masih bisa dia berkunjung. Yerusalem belum dikepung. Yerusalem belum runtuh. Itu di Kisah Rasul 15 ayat yang kedua. Itu pada tahun 51 Masehi. Dan perhatikan baik-baik. Paulus melayani kota-kota dan bangsa-bangsa. Serta mulai menulis surat-surat. Itu terjadi pada tahun 52 sampai 58 Masehi. Saudara bisa baca itu di Kisah Rasul 18, Kisah Rasul 19, dan Kisah Rasul 20. Paulus ke Roma. Ke pusat kekaisaran. Pada tahun 59 sampai tahun 60 Masehi. Lalu kemudian Paulus dipenjara di Roma. Di Kisah Rasul 28 ayat 16. Sambil menulis surat kepada Efesus, Kolose dan Filipi. Itu pada tahun 61-63. Lalu Paulus dilepas lagi. Lalu pergi ke Makedonia. Pada tahun 63 Masehi. Filemon 1 ayat 22. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada masa kekaisaran Nero. Roma terbakar. Penganiayaan di Roma. Selama 4 tahun. Ini penganiayaan paling dahsyat. Itu terjadi pada tahun 64 Masehi. Roma belum menyerbu Yerusalem. Tapi kekacauan terjadi di Roma. Yang luar biasa. Paulus sudah ada di Makedonia. Yang luar biasa adalah Paulus terhindar. Kemudian tahun 66 Masehi. Roma menyerang Yerusalem. Paulus pada masa itu di Makedonia. Lalu kemudian dia lanjut lagi. Dia ke Makedonia, Troas, dan menulis surat Timotius dan Korintus. Kepada Titus juga.
pada tahun 67 sampai dengan tahun 68. Saudara bisa lihat toh? Roma sedang mengepung habis-habisan Yerusalem. Lalu Paulus dipenjara lagi di Roma dan menulis 2 Timotius pada tahun 69 Masehi. Pada saat mulai Yerusalem diruntuhkan, meskipun Paulus dalam penjara, tapi Tuhan selamatkan hidupnya dari kehancuran. Paulus tidak mendengar pesan dan nasihat daripada Yesus. Di Lukas pasal 21. Tapi Roh Kudus yang dia taati, menuntun dia, menyelamatkan dia, agar dia tidak mati konyol dalam membayar hutang darah bangsa Yahudi. Yang berteriak, biarlah darahnya ditumpahkan kepada kami. Murka Allah, orang benar tidak ada disatukan dalam penghukuman murka Allah. Jadi pada saat Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa, demi menggenapi Kisah Rasul 1 ayat 8, demi menggenapi Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demi menggenapkan Markus 16 ayat 15. Maka hutang darah terjadi penggenapan. Maka hutang darah orang Yahudi itu digenapi. Yang telah membunuh para rasul. Yang telah menganiaya para penginjil. Yang telah membunuh para nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan. Dan juga yang berkata atas kematian Yesus. Sedianya mereka hanya berseru, salibkan dia, salibkan dia. Tapi mereka berani di hadapan Allah, di hadapan para pemimpin, dan di hadapan raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Mereka berseru dengan, biarlah darahnya ditanggungkan pada hidup kami. Tapi lihat strateginya Allah. Saya menyadari betapa luar biasanya strateginya Allah ini. Yang satu penggenapan, tapi strategi Allah itu. Paulus terus bisa memberitakan Injil di bangsa-bangsa. Wah. Saya tidak habis pikir strateginya Tuhan tidak terkirakan. Ini yang disebut dengan hikmat dunia. Mari kita buka, saudara. Kita lihat di dalam Korintus. Di dalam Korintus 1 Korintus pasal yang kedua. Dikatakan demikian. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah. Yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah. Bagi kemuliaan kita. Bukan bagi kemuliaan Allah. Bagi kemuliaannya kita. Yang taat. Tidak ada dari penguasa dunia ini. Iblis tidak tahu. Yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Wow. Tentu saudara setelah mendengarkan penjelasan saya ini. Sudah tentu tidak akan pernah mau main-main lagi. Saya katakan saudara tidak akan pernah mau main-main lagi. Betapa dahsyatnya umat Tuhan itu. Saya mau beritahu pada saudaraku. Paulus
memiliki hutang darah atau tidak? Ya. Dia senang sekali kalau Stefanus itu harus mati. Dia senang sekali kalau Paulus itu harus mati. Tapi saudara bisa lihat di sini. Apa yang terjadi pada dirinya Saulus. Pada dirinya Stefanus. Dia punya hutang darah. Saya katakan dia punya hutang darah. Bukankah Yesus berkata, Bapa ampunilah aku. Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika mereka menyeret Stefanus keluar kota. Menangkapnya di Kisah Rasul 7 ayat 58. Lalu mulai melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda. Jubah. Seorang muda yang bernama Saulus. Berarti Saulus juga menginginkan kematian Stefanus. Sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa. Katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Dia tahu, dia lihat. Jikalau Yesus hanya menerima rohnya saja, tanpa dia mengucapkan, maka Saulus yang menginginkan kematian daripada Stefanus memiliki hutang darah. Dan murka Allah. Saya katakan murka Allah akan segera menghampiri dirinya. Tapi ketika Tuhan mendengar teriakan daripada keinginan daripada Stefanus yang berkata begini. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mereka yang membunuh para rasul, para penginjil, para hamba-hamba Tuhan. Mereka yang berkata, biarlah darahnya ditanggung kepada mereka. Jangan tanggungkan. Mengapa? Karena Stefanus mengetahui ucapan pertama Yesus. Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang Stefanus mau mengambil itu. Sebagai pegangan buat hidupnya. Sebagai kekuatan terakhir dia. Untuk dia minta kepada Tuhan. Dan dia tahu ketika dia melihat Yesus. Saya katakan. Ketika dia melihat Yesus. Berdiri. Saya kata, lihat ini. Di ayat 56-nya. Sungguh aku melihat. Langit terbuka dan anak manusia yang tadi naik ke surga. Berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu kemudian dia berkata. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Aku akan melakukan perjalanan rohani di alam roh. Dan akan siap untuk hari kebangkitan. Tetapi kemudian dia lihat. Strateginya Tuhan. Rencananya Tuhan. Bagaimana membawa orang-orang ini kepada segala bangsa. Bagaimana dia bisa memberikan kontribusi untuk mendorong orang-orang ini. Dia lihat murka Allah itu menjadi penghalang. Buat seorang hambanya di antara mereka semua di sini. Buat seorang Farisi yang dilihat yang mengumpulkan baju-baju, jubah-jubah orang mereka yang dihukum. Dia tahu itu. Sebab itu dia berkata, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Dengan kata lain dia katakan, dosa, darah Stefanus terbunuh. Darah Stefanus, dia katakan jangan, karena engkau sudah membayarnya. Dan itu lunas. Itu sebabnya Paulus cepat bertobat, ditangkap oleh Tuhan. Pada tahun 37. Itu sebabnya Paulus mencapai seluruh bangsa-bangsa. Sampai pada tahun 69. Masehi. Kalau tidak, dia cepat bertobat. Maka murka Allah atas bangsa Yahudi yang membunuh para hamba-hambanya akan juga ditimpakan kepada Paulus. Sudah bisa melihat strateginya Allah. Yesus melihat jauh ke depan. Abraham melihat jauh ke depan tentang Ishak. Ishak melihat jauh ke depan memberkati Yakub dan Esau. Yakub melihat jauh ke depan memberkati ke-12 suku. Dan Musa melihat jauh ke depan bahwa upahnya mengarahkan dirinya kepada upah. Stefanus juga hatinya terkunci kepada Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadikan semua bangsa muridku. Kisah 1 ayat 8. Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Bukankah Stefanus mati di Yerusalem? Itu sebabnya dia membutuh amunisi tambahan untuk bisa menyelesaikan Yerusalem dengan segera. Sehingga para hamba-hambanya, saudara-saudara seimannya, tidak akan mengalami kematian konyol. Bersama-sama dengan murka Allah pada bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Waktu saya menemukan ini, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Kapan Paulus berada? Petrus berada. Saya mengatakan tepat pada waktunya lah Tuhan. Engkau bergerak dengan strategimu kepada orang yang bersegera taat kepada engkau. Sehingga murkamu tidak akan segera engkau timpakan bersama-sama dalam kematian orang durhaka dan orang benar. Tepat pada waktunya juga. Saya ingin supaya saudara membaca satu kisah, kemudian kita akan segera berdoa mengakhirinya. Kita baca di kisah di Kejadian, pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-9. Pasal yang ke-19. Ayat 17. Ini kepada keluarga Lot. Dikatakan. Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera
Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini. Supaya engkau jangan mati lenyap. Karena kedurjanan kota ini. Petrus menulis bahwa Lot itu orang benar. Ketika ia berlambat-lambat, maksudnya Lot. Maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Malaikat itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kalau saudara dikasihani oleh Tuhan. Sementara saudara tahu tentang murka Allah. Murka Allah itu bisa juga terjadi. Karena sakit penyakit. Misalnya seperti COVID-19. Di situ masa seperti itu. Ketaatanmu harus lebih tinggi lagi. Mengapa? Kau harus bersegera merespon apa yang Allah kehendaki. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkata seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Lari segera. Respon segera karena Allah akan menghukum. Karena engkau enggak patut di mata Allah. Kau mati konyol. Karena murka Allah. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguh pun hamba ini telah dikarunia belas kasihan di hadapan. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepada dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kira aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawa aku akan terpilah. Saut malaikat itu kepadanya. Bukan masalahnya. Kau lari ke pegunungan, kau akan terluput atau tidak. Baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah. Ayat 22. Larilah ke sana. Sebab katanya. Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ini strategi Tuhan. Dia tidak menginginkan penghukuman terhadap orang benar dengan orang durhaka dijadi satu. Dia memiliki satu strategi. Dan dalam strateginya itu. Pada saat yang bersamaan, murka Allah itu digenapi. Saat yang bersamaan juga, Injil kepada seluruh dunia juga diberitakan. Apa artinya pesan profetik yang saudara harus ambil dari firman Tuhan pada hari ini? Pesan profetik yang saudara bisa lihat. Apa yang telah diucapkan, dilepaskan firman di dalam alam roh yang telah engkau ketahui. Itu segera akan mencapai realitanya. Dengan demikian, pada masa-masa seperti itu, Allah tidak bisa menghindarkan murkanya atas dunia ini, atas orang-orang berdosa. Tapi di satu sisi, kalau begitu apa yang harus segera dia bangkitkan dalam dirimu? Harus segera bangkit, memiliki spirit segera, semangat segera, adalah ketaatanmu yang segera. Tanpa merenung. Tanpa berpikir alasannya. Tanpa berdalih. Tidak mengatakan ini berat, ini tidak berat. Segera. Maka kau akan terluput dari murka Allah. Bapak Jonathan mengatakan, mereka yang mati karena COVID, para hamba Tuhan, mereka harus mati sebagai pahlawan. Di mana? Kadang-kadang saya berpikir, di mana dia sebagai pahlawan? Memperingatkan. Karena mereka adalah hamba Tuhan. Mereka mau memperingatkan jemaat mereka yang lamban bergerak, segera bergerak dalam ketaatan dan takut akan Tuhan.
Bukan takut akan COVID. Ini harus menjadi realita dalam hidupmu. Itu pesan Allah buat hidup saudara. Jadi saudara bisa lihat. Apa yang kau singkapkan. Biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami. Kau singkapkan. Kau ungkapkan. Di dalam dunia nyata ini. Itu akan menjadi realita. Karena apa? Karena itu engkau tabur di dalam alam roh. Jangan kau gegabah. Kalau engkau tidak mampu. Kalau engkau merasakan sesuatu di dalam dirimu. Ini ada roh lain. Saudara merasakan tidak enak dalam dirimu. Ada sesuatu kebijakan gereja. Kau begini-begini. Segera harus ingat. Jangan sampai engkau gegabah. Mengambil keputusan yang fatal dan vital. Sehingga engkau disatukan dengan murka Allah terhadap orang-orang durhaka. Menurut catatan, saya pikir ini sesuatu yang harus kita akhiri. Menurut catatan yang bisa dipadukan sampai hari ini. Menurut catatan. Pada waktu penghancuran Yerusalem dan bait suci itu. Dan sesudah itu bait suci itu tidak dibangun lagi. Menurut catatan. Tidak ada satupun yang terkategori murid Tuhan. Pengikut Yesus yang sudah terkategori murid. Yang mati. Pada saat pengepungan dan penyerbuan daripada pasukan Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus pada waktu itu. Tidak ada satu pun juga. Karena bangsa Eseni, padahal mereka sudah melarikan diri ke tempat di gua-gua di pantai-pantai. Mereka bersembunyi sana dengan membawa kitab-kitab, tulisan-tulisan, manuskrip-manuskrip. Mengamankannya. Jadi benar yang Yesus katakan. Oh, tidak ada satu batu pun yang terletak. Itu menjadi realita. Mengapa? Karena Yesus tahu. Di pengadilan nanti di depan Pontius Pilatus. Mereka akan mengucapkan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Yesus tahu. Yesus sudah tahu. Bahwa Kayafas imam besar itu akan masuk neraka. Masuk Hades. Yesus tahu. Berarti Yesus juga tahu bagaimana akhir hidupmu di alam dunia dalam dunia roh nanti. Itu sebabnya jangan bermain-main. Segera pada masa ini bukan masa pandemi, bukan masa COVID-19, bukan masa COVID-19, bukan. Ini adalah masa untuk segera memiliki semangat ketaatan yang segera. Amin. Oh, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang kau singkapkan dan membuat hati kami bergelora. Roh kami menyala-nyala Tuhan. Terima kasih untuk anugerah ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk apa yang Tuhan singkapkan buat kami. Terima kasih karena kau menjagai kami, melindungi kami semua. Khususnya mereka yang mendengarkan ini Tuhan. Agar mereka berhati-hati dengan perkataan mereka. Jangan dengan emosional. Sebab mereka orang benar berbicara. Tuhan mendengarkannya juga. Terima kasih. Karena engkau menolong kami. Melindungi kami dan menjaga kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Untuk hari ini untuk firman-Mu. Kami bersyukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.